Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi publik kita, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa YouTuber Nusantara dan Pak Jokowi itu mendapatkan undangan khusus dari Panglima Jilah teman-teman untuk menghadiri perayaan adat pada tanggal 22 Agustus yang akan dihadiri 20 ribuan anggota pasukan merah teman-teman ya. 20.000 orang teman-teman yang akan memeriahkan acara tersebut. Dan anggota itu bernusantara, siapapun anggotanya diundang secara khusus spesifik oleh Panglima Jila. Ya, akan tetapi saya secara pribadi karena menimbang bagaimana mahalnya tiket, di mana kita harus kalau dari Manado itu 2 kali naik pesawat teman-teman ternyata ya. Manado ke Balikpapan, Balikpapan ke Pontianak. Ya, jadi dalam menimbang akan hal itu saya masih tentatif teman-teman ya, karena penyampaian ini pun mungkin terlalu terburu-buru kepada teman-teman semua yang mungkin mau untuk berkontribusi untuk memberikan saya keringanan untuk biaya pesawat ke sana. Kalian bisa lewat nomor rekening di bawah ini dan juga nomor telepon saya di sana. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah berkontribusi, khususnya buat Ibu Wiki, terima kasih banyak sudah berkontribusi ya. Semoga kita bisa ketemu di Balikpapan. Ya, dan kemudian semoga juga kontribusinya bisa terkumpul, karena kurang lebih saya membutuhkan 7 juta rupiah teman-teman untuk biaya pesawat. Kalau biaya penginapan apa di sana biarlah saya tanggung pakai uang pribadi. Tapi kalau biaya pesawat kita berharap ada dari kontribusi ada teman-teman ya, jika yang tergerak saja. Kalaupun kalian tidak bisa, bantu saja dalam doa agar supaya bisa terkumpul teman-teman ya. Dan kalaupun tidak terkumpul, nanti saya akan tabung uangnya untuk mungkin safari politik Pak Jokowi selanjutnya di Pulau Jawa teman-teman ya. Kita doakan saja semoga tercapai ya. Saya juga tidak terlalu berharap karena ini sangat mepet teman-teman. Tapi ya tidak ada perkara yang mustahil kan teman-teman ya. Kita akan ikut seperti kerinduan saya untuk melihat bagaimana Pak Jokowi itu benar-benar dijaga sama pasukan merah suku Dayak teman-teman ya. Kita akan segera bahas ke berita yang sangat viral hari ini, bagaimana ini ada kali keduanya Tempo berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Bocor halus Tempo ya. Kali siapa yang nggak tahu Tempo teman-teman ya, yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu mengkritik habis-habisan dengan keras pemerintahan Pak Jokowi teman-teman. Tapi kenapa mereka sudah sampai 2 kali sowan ke rumah Pak Jokowi melakukan silaturahmi? Ada agenda apa? Yang menjadi pertanyaan saya, menjadi pertanyaan kalian. Kita sama-sama melihat videonya teman-teman ya. Momen Pak Jokowi kaget disambut tim bocor halus politik di depan rumah teman-teman. Kita saksikan. Mereka rasa gimana teman-teman? Pak Jokowi itu hatinya terbuat dari apa? Orang yang selama ini dalam video-video mereka itu, rekam jejak mereka itu masih ada sampai hari ini, mereka menyerang Pak Jokowi. Tapi ketika mereka berjumpa, berkunjung ke rumah Pak Jokowi, diterima dengan baik ya, dengan senyuman yang sangat ramah. Ada apa sih sebenarnya? Akhirnya bocor halus pun jadi termul ya. Semua akan termul pada waktunya katanya. Rismon sudah. Ini dengar-dengar Tifa katanya mau, Kiri. Ini Pak Jokowi kaget ya. Tim bocor halus Tempo sudah ada di depan gerbang rumah Pak Jokowi. Sampai sekarang masyarakat masih tetap di depan rumah menantikan Pak Jokowi pulang. Ini terbaru teman-teman ya. Ini kemarin 1 hari yang lalu ini. Jadi sudah kali yang kedua mereka berkunjung ke rumah Bapak. Ada agenda apa sebenarnya? Perbincangannya? Dari mana? Jambi, Pak. Jambi. Bentar ya. Oh, gak datang toh? Pagi, Pak. Nah, semua akan termul pada waktunya. Ayo masuk. Saya jadi penasaran apa yang kemudian menjadi perbincangan antara bocor halus Tempo dengan Pak Jokowi sampai 2 kali datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Untuk membahas apa sih sebenarnya? Ada yang penasaran nggak? Tulis di kolom komentar teman-teman. Nah ini ya, ini yang tadi. Udah datang tuh, berarti mereka sudah janjian ya teman-teman ya. Nah, pasti sudah janjian dengan Bapak. Mau tanya apa Jurnalis bocor halus secara terbuka datangi rumah Jokowi. Ada apa? ke Jokowi? Katanya Bapak
mau pulang ke Solo dengan damai menjadi warga biasa. Lagi ramai di medsos, tim bocor alis Tempo mendadak datangi rumah Jokowi. Kunjungan Rabu pagi ini terekam viral dan langsung bikin netizen berspekulasi. Apalagi, belum ada keterangan resmi dari kedua pihak. Padahal kita tahu, Tempo dikenal sangat kritis ke Jokowi. Lantas, kenapa mereka mendadak datang ke rumahnya ya? Dari sisi jurnalistik, langkah Tempo ini patut diapresiasi karena berani konfirmasi langsung ke sumber primer. Di sisi lain, Jokowi juga menunjukkan sikap terbuka dan gak alergi ketemu media kritis. Ini bukti kedewasaan interaksi antara media dan tokoh publik. But who knows? Let's see what's gonna happen next. Menurut kalian, ini silaturahmi doang atau bakal ada wawancara seru nih? Apakah nanti akan ada wawancara khusus, kemudian mereka akan jadikan sebagai berita eksklusif wawancara bersama dengan Jokowi? Kita nggak tahu teman-teman ya. Pagi-pagi, tim bocor alus politik Tempo kembali sambangi rumah Jokowi di Solo. Oh, oke, bentar ya. Aku ke nganu nanti tak transfer. Oke, makasih. Assalamualaikum. Kenapa Tifa? Kau berubah sikap sekarang, ha? Kau harus minta maaf kepada rakyat itu. Ya, Marah banget. kau ingat Abangnya statement-statementmu marah. yang lalu-lalu itu? Hmm. Menyakiti hati rakyat gak? Atau menyakiti para pendukung-pendukung Pak Jokowi gak kira-kira? Hah? Iya. Ada apa? Ada apa? Hah? Nih ya guys ya, lihat ya teman-teman beritanya nih. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berani datang ke persidangan. Yang mundur siapa? Yang ketakutan siapa? Gitu loh. Ya. Kalau dibilang Pak Jokowi nggak pernah datang ke persidangan, emang saya mau tanya. Coba kau sampaikan Tifa kepada kepada semua. Sudah ada gelar perkara belum? Sudah ada masuk ke pokok perkara belum? Hah? Itu harus kau sampaikan kalau kau berubah sikap. Jangan jadi pengecut. Ya. Jadi abang ini gak terima ya Dokter Tifa Hijrah ya. Abang ini menuntut agar Tifa itu minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang sudah dia timbulkan selama ini. Ya banyak juga itu mewakili netizen teman-teman ya. Banyak yang gak terima. Ada yang mengatakan hijrah boleh saja tapi pertanggungjawabkan dulu apa yang Anda lakukan. Harus masuk sidang, jangan dipenjara atau apa. Banyak yang netizen berkata seperti itu teman-teman ya. Dan next aja. Adalah presiden perjuangan dari emak-emak militan. Sekarang alhamdulillah Bapak Ini emak-emak ini ya mengklaim secara sepihak bahwa Pak Prabowo jadi presiden karena perjuangan yang militan dari emak-emak ini. Di satu sisi Pak Prabowo mengatakan andil dari Pak Jokowi itu sangat besar untuk membawa Pak Prabowo menjadi presiden. Tapi emak-emak pendukung Abah ini teman-teman ya mengklaim bahwa mereka lah adalah penentu kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 teman-teman. Dan sekarang mereka menuntut untuk penjarakan Pak Jokowi. dikabulkan Allah menjadi presiden. Tapi mama minta tolong adili Jokowi dan para pengkhianat bangsa serta bubu papa yang melecehkan segalanya, pornografi dan lain-lain. Pornografi. Kalau bicara soal pornografi, astaga, ya. Tanya sama Rismon, dia bahas apa itu soal lendir. Tanya sama Rismon. Wah, sok-sok bahas hal itu di media. Ya jangan memberikan kata-kata yang gimana dong. Aktris kedua. Baiklah ya, kami semua adalah pendukung Bapak. Saya ingatkan kembali Dengar pada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali Dengar tuh, mak. bahwa kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Nah, dengar tuh. Bapak adalah presiden. Nah aja loh, ya.
Bullshit. Omong kosong Anda, Mak, ya. Saya tahu Anda pilih Anies waktu itu tuh. Ya. Saya tahu Anda nggak pilih Prabowo waktu pemilihan. Anda mendukung Anies, ya. Dalam statement kalian itu begitu memuja Anies, nggak mungkin kalian dukung Prabowo. Kang bohongan ini. Ya. Next. Bang Ocek Aligis. Ih, Ini pengacara dalam rangka Ocek apa Aligis soal sowan ke Pak Jokowi. silaturahmi. Apa lama nggak Silaturahmi. Saya pertama kali beliau kan, tapi beliau ini jadi segan, rendah hati sekali sih beliau. gitu ya? Oleh ya rendah. Iyalah. Satrio Piningit. Padahal Bang Ocek Aligis ini termasuk sering tindak Solo. Yang terakhir kan bela di Semarang kan menang ya. Gitu ya? Kasus perbankan ya. Oh itu ya. Bolak-balik. Oke, Kalau oke. kalau di dunia pengadilan sih, Anda kan wartawan Gitu ya. sendiri tahu kan. Oke. Ya. Bang Ocek Aligis izin minta siap. Next, ya. kami bahwasanya pengadilan Ada yang janggal di kasus Dr. Tifa. Fitra Ramadhani Soroti negeri Hakim. Jakarta Timur ini kurang profesional dan Kurang ketua profesional. pengadilan negeri Jakarta Timur layak untuk diganti Wah. dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Tifa Ujia yang bersangkutan itu seharusnya pembacaan dakwaan itu pada Ngeri. tanggal 6 Agustus 2026. Pembacaan Terus? dakwaan yang baru ya. Kemudian ia mengajukan pra peradilan ya. Untuk pra peradilan pertama itu 12 Agustus 2026. Ini sangat aneh sekali ya. Ketika pada tanggal 6 Agustus 2026 pembacaan dakwaan, Hakim Hilang. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan sakit sehingga ditunda perkara tersebut menjadi 13 Agustus 2026. Ada apa penundaan ini? Apakah penundaan ini untuk melegalkan Tifa Ujia mengajukan pra peradilan sehingga pokok perkaranya ditunda? Jelas dong, karena pra peradilannya tanggal 12 Agustus. Seharusnya terlebih dahulu pembacaan dakwaan Tifa itu tanggal 6 Agustus. Nah, kemudian ditunda pembacaan dakwaan 13 Agustus. Berarti kalau ditunda jadi 13 Agustus, pra peradilan Tifa duluan 12 Agustus. Ada apa ini? Dengan alasan kedinasan dan lain-lainnya. Emang nggak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menggantikan alasan ujian kedinasan hakim tunggal ini? Ini serius, ya. Jadi kita akan melihat apakah persidangan pembacaan dakwaan pada tanggal 13 Agustus 2026 ini ditunda karena ada gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Kalau mau fair seharusnya tanggal 6 Agustus 2026 itu sudah pembacaan dakwaan. Kenapa mereka tunda nggak jadi pembacaan dakwaan? Maka dari itu kami menganggap ya hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dievaluasi oleh Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau perlu copot, jangan main-mainkan orang yang lagi berjuang dalam menegakkan hukum gitu loh. Ya teman-teman, ini adalah bentuk kecurigaan dari advokat, pengacara-pengacara yang kemudian tergabung dalam Peradi atau apa teman-teman ya, Peradi Bersatu ya, yang kemudian menimbulkan sebuah kecurigaan, dugaan-dugaan bahwa ada sesuatu yang janggal, tidak beres yang terjadi di Pengadilan Jakarta Timur teman-teman ya. Makanya mereka menuntut untuk dievaluasi ataupun menuntut untuk dicopot hakimnya teman-teman, karena ada alasan-alasan. Tentu saja dari pihak Pengadilan Jakarta Timur harus memberikan klarifikasi terkait dengan hal ini agar supaya ini menutup kecurigaan atau hal-hal yang mereka rasakan janggal, apa yang mereka sampaikan dalam tuntutan mereka teman-teman ya. Ini menjadi pertanyaan publik ke depannya nantinya ya. Kita next ke berita selanjutnya. Ada Prof. Suparji yang merupakan guru besar ilmu Tanggapan Prof. Suparji tentang pra peradilan Dr. Tifa. Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Prof. Suparji. Malam Mbak. Oke, langsung saja saya ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, bahwa dikatakan ini tidak sesuai dengan KUHAP. Maksudnya apa? Iya, jadi kan di dalam KUHAP itu sudah diatur apa saja objek yang bisa diperadilankan, ya, upaya paksa, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Ini masuk yang mana? Kalau penghentian penuntutan itu udah jelas hak terlapor, hak korban ataupun advokatnya. Nah, ini kan Dr. Tifa ini tersangka atau terdakwa. Tentu itu yang kami sampaikan bahwa itu bukan termasuk objek pra peradilan. Tentu ini adalah hak ketiga. Kalau ditiru oleh akar-akarnya udah tercabut, ya kan? Mana ini Prof. Suparji? Bahwa itu yang mana yang dari situ
Masih ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, kalau Anda melihatnya Nah, ini ini, ya. apakah sudah sesuai sebenarnya pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa? Mengukur sesuai atau tidak kan dilihat dari prosedur ya, bahwa memang prosedurnya bagi seorang tersangka gitu ya, mungkin dalam ini sudah menjadi terdakwa, punya hak untuk menguji kan tentang sah dan tidaknya satu tindakan hukum dari penyidik atau penuntut. Cuman persoalannya secara substantif kan, bahwa dalam hal ini apakah kemudian termasuk objek pra-peradilan. Kalau dikaitkan dengan objek pra-peradilan memang tidak secara eksplisit mengakomodir tentang apa yang dibacakan Bang Al-Katil tadi, tindakan penuntut umum ya dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Bahwa objek pra-peradilan itu kan menguji sah dan tidaknya upaya paksa misalnya, atau penghentian penyidikan atau penuntutan, atau ganti rugi dan rehabilitasi, atau kemudian undue delay penundaan perkara tanpa alasan yang jelas, termasuk kemudian pembantaran. Jadi tidak masuk secara eksplisit tentang misalnya sah dan tidaknya dakwaan kedua atau revisi dakwaan. Oke teman-teman, kita next ya. Kemarin Bang Kozin kayaknya cukup reaktif ya, sampai cukup emosional ini dan dia. menilai bahwa ini sama-sama tak penakut, pengecut, bahkan Anda bilang begitu. Buktinya apa? Sampai se-emosional itu tuh kenapa sih? Ya, karena begini ya, kalau ditanya kedudukan kami membela kasus ini apa sih? Kedudukan kami adalah membela kepentingan rakyat yang sudah lama dibikin gaduh dengan ijazah ini, dengan membela orang-orang yang komitmen berjuang. Namun dalam perjalanannya ada orang yang datang tampak punggung, pulang datang tampak muka, pulang tampak punggung. Semestinya demikian. Yang namun artinya secara sepihak ternyata punya manuver lain, dan manuver itu kami baca adalah bagian dari cara untuk menghentikan kasus agar dua pihak ini ya, Michael Sinaga dan Bang Andi Aswan kelihatan tahan ketawa mereka ini teman-teman ya. Oh kalian kayak gitu mimik muka kalian di saat Bang Udin ini menyampaikan pendapatnya. Kalian ini tahan ketawa ini teman-teman ya. Ini pandang inteng namanya. Yang aku peneliti maupun yang aku punya ijazah ini sama-sama tidak hadir di persidangan dan sama-sama closing dengan wibawanya masing-masing. Padahal dulu Anda berjuang bersama-sama loh dengan mereka itu. Padahal justru yang diharapkan itu adalah masuk pokok perkara dan masing-masing membuktikan. Yang klaim palsu buktikan, yang klaim asli buktikan. Karena apa? Ini masalahnya bukan lagi domain pihak-pihak ini, tetapi domain rakyat. Yang kedua, tentu apa yang kami dulu sudah prediksi ternyata terjadi itu adalah bagian dari skenario. Sekarang begini Tifa, nggak ada jaksa itu bikin dakwaan konyol seperti itu, apalagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disupervisi langsung oleh Kejaksaan DKI. Jadi wajar kemudian eksepsi itu diterima dan wajar akhirnya berhenti. Dan memang yang dihentikan oleh Joko Widodo itu adalah kasus berhenti, tidak masuk pokok perkara, sehingga dia tidak perlu dikuliti di persidangan dan ijazahnya dikorek-korek di persidangan. Saatnya Andi Aswan dan Michael Sinaga bersatu ini. Jangan, tetapi dia tidak mungkin bicara itu dalam publik. Dia selalu akan bicara, saya akan hadir dan seterusnya. Tetapi di belakang layar, saya akan lawan. Saya akan lawan. Dia berusaha ini agar tidak sampai di pokok persidangan. Sementara yang lainnya juga sama sebenarnya. Akan ditanyakan dokumen 700 saksi, akan ditanya satu-satu. Tapi pada saat yang bersamaan dia mengajukan eksepsi yang sudah tahu eksepsi itu adalah mengunci ke pokok perkara. Ini kan sama saja dua-duanya pengecut. Dianggap pengecut Roy, Tifa, dan Pak Jokowi. Kalau Roy Tifa, semua dianggap ya pengecut, saya katakan teman-teman. pengecut, saya mengamini apa katanya Kozinuddin. Tapi kalau dikatakan Pak Jokowi pengecut, itu 1000% salah besar. Bagian mana yang salah? Ya, saya katakan, Pak Jokowi selalu juga mengatakan, tim kuasa hukum beliau juga mengatakan, di depan publik pun, Pak Jokowi mengatakan, saya akan hadir bila dipanggil oleh hakim sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Dan sepengetahuan kita, kalau ini berjalan terus, itu tanggal 6 Agustus beliau akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya, tapi ini kan terjadi ya di luar ekspektasi saya dan ekspektasi semua orang, ya, bahwa ini diterima eksepsinya itu. Ya, bukan berarti bahwa ini the end of the game. Tapi ini adalah sesuatu yang tertunda saja. Dan dimintalah ya untuk JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk bisa memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Masalahnya sampai sekarang Pak. Oke teman-teman ya, jadi ya saya katakan ya, yang
mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ade Darmawan bahwa Ahmad Kosinudin itu berteman dengan pendukung Pak Jokowi. Enggak ya, Ahmad Kosinudin ini berada di tengah-tengah, jadi dia melawan dua arah teman-teman. Yang dia lawan adalah pendukung Pak Jokowi, dia lawan pendukung Roy Suryo dan Tiva teman-teman ya. Jadi dijadikanlah musuh bersama sama Ahmad Kosinudin teman-teman ya. Orang ini memang suka mencari musuh kayaknya. Tapi itulah hak dia secara pribadi teman-teman ya. Itu adalah hak-haknya untuk menentukan pilihan kepada siapa dia ada teman-teman. Jadi seolah-olah Ahmad Kosinudin ini berada di posisi netral, tidak mendukung ke kiri dan ke kanan. Semuanya tidak dia dukung tapi dia lawan. Oke teman-teman ya, sekali lagi buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk perjalanan saya untuk menghadiri undangan dari Panglima Jila ya, undangan kepada itu Nusantara dan Pak Jokowi, silakan kalian bisa transfer nomor rekening di bawah ini dan itu nomor WA saya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.